Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan review singkat terhadap PC gaming atau PC rakitan yang kemarin saya beli. Dan alhamdulillah PC-nya sudah datang, udah saya coba juga, udah saya coba nyalakan, saya coba jalankan dan berjalan dengan lancar. Ada beberapa aplikasi yang saya request dan juga terinstall, bahkan yang nggak saya request pun dia juga diinstal gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan sebelah kiri itu ada casing CPU yang nyala. Nah, itu PC-nya ya, PC gamingnya. Nah, sekarang saya akan coba review, tapi bukan melalui langsung dari si PC-nya, karena agak susah kalau misalkan saya ngerekam di bagian CPU-nya atau komponen di dalamnya ya. Jadi yang saya review adalah komponen DUS-nya. Jadi si penjual ini memberikan atau mengirimkan komponen DUS-nya. Jadi ini adalah bukti bahwa yang mereka rakit adalah benar-benar PC rakitan yang baru ya, walaupun kayaknya ada bagian yang dia nggak baru, tapi kemungkinan dia nggak baru. Nanti coba kita bahas deh. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah prosesor dengan motherboardnya ya. Jadi ini saya memilih generasi yang terbaru, bukan terbaru sih ya. Kayaknya ini generasi nggak lama, tapi dia nggak cukup update lah dia ya. Nah, dia ada di Core i3 ya, generasi 12. Saya nggak pilih i7 ataupun i5. Ini udah cukup, lebih dari cukup, karena memang tujuannya buat gaming. Bahkan ketika teman-teman milih yang Core i7 generasi 3 atau 7 pun itu masih oke. Cuma saya di sini memilih generasi yang lumayan baru lah ya, i3 generasi 12. Dan tentunya si prosesor ini harus disesuaikan dengan motherboardnya. Jadi kalau misalkan kita beli prosesor juga harus sesuai dengan motherboardnya, karena dia akan dipasangkan di motherboard dan kita harus tahu soketnya apa. Nah, di DUS-nya ini, di box-nya ini ada keterangan, dia pakai keterangan LGA 1700. Ini adalah soket yang cocok dengan prosesor ini gitu ya. Nah, kemudian pas saya cek DUS motherboardnya, ternyata yang dia pakai adalah dari ASRock ya. Jadi nggak harus dari ASRock sebetulnya, ada yang dari Foxconn, kemudian dari Asus, Gigabyte, Biostar, banyak macam-macam brand dari motherboard ya. Ini adalah yang support Core i3, i7 atau i5, tapi yang soket L1700 ya, LGA 1700. Ini penampakannya seperti ini. Ya, dia ada tipenya H610M. Dan di dalam DUS ini juga ada buku panduan user manual ya. Juga ada CD drivernya juga. Seperti ini. Ini kalau nggak salah buat VGA sih, bukan buat motherboard ya. Nah, ini garansinya ASRock 3 tahun, produk asli. Ini buku manualnya. Buku manualnya bukan cuma selembar, tapi ini emang dalam berbentuk buku, dia banyak banget. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala, teman-teman bisa cek di buku manual ini. Tapi mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Kemudian untuk driver motherboardnya, ini ada ASRock. Nah, biasanya motherboard itu driver motherboard itu udah terinstall di Windows 10, cuma nggak semuanya ya. Jadi ini cukup disimpan aja. Kalau misalkan perlu diinstal, nggak apa-apa diinstal, cuma saya nggak install karena udah terinstall dari sananya. Kemudian di sini juga ada driver untuk VGA grafiknya. Nanti kita coba cek pakai VGA-nya ya. Jadi ini adalah tampilannya, tampilan dus-dusnya. Ada user manualnya juga di sini. Nah, setelah motherboard dan prosesor, saya akan coba review si VGA-nya. Jadi kemarin itu saya pilih minimumnya itu di 1050 Ti ya, karena itu spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi minimum untuk bermain FIFA 23. Padahal kalau teman-teman pakai 1030 pun itu masih aman. Cuma saya pakai minimumnya aja. Nah, penampakannya adalah seperti ini. Saya ambil dulu. Nah, ini adalah GeForce GTX 1050 Ti. Ti itu dari kata titanium kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman mau beli, perhatikan harus ada kata TI-nya atau huruf TI-nya ya. Kalau nggak ada berarti dia yang GTX 1050 aja. Ini serinya yang colorful, karena setahu saya memang ada beberapa seri juga untuk si VGA-nya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau di atas ini juga bisa pilih yang VGA GeForce 1650 atau yang lebih bagus 1660 ya, yang super, atau yang mau powerful lagi bisa ke RTX, cuma harganya lumayan mahal. Jadi saya putuskan buat udah deh beli yang ini aja, yang GTX 1050, dan alhamdulillah udah sesuai juga. Saya coba main FIFA juga, dia lumayan lancar lah ya, walaupun trial, FIFA-nya masih trial. Gitu. Nah,
Kemudian setelah ini ke penyimpanan. Penyimpanan itu saya ada dua pilihan kemarin tuh. Ada yang pakai SSD. SSD-nya saya sengaja pilih yang kecil karena memang buat sistem aja, nggak akan install aplikasi terlalu banyak di drive C ya. Karena dia untuk Windows dia ada 2,5 inci ya, SATA. Ini 120. Kemudian untuk harddisknya itu saya pakai yang 500 GB, cuma di sini nggak ada boxnya. Nah kemungkinan dia memang nggak pakai box ya kalau untuk harddisk itu. Jadi memang dia produk lama kayaknya kalaupun yang baru ya. Karena setahu saya kalau harddisk itu yang 1 tera itu dia baru. Tapi kalau misalkan di bawah 1 tera seperti 500 GB, 320, 250 GB itu produk yang lama dan kemungkinan dia rekondisi ataupun refurbish ya. Jadi tapi nggak jadi masalah karena memang itu bukan fokus utama di sini. Saya cukup di SSD-nya aja yang baru, tapi harddisknya nggak apa-apa yang 500 GB. Walaupun memang ada pilihan untuk menggunakan yang 1 GB ya. 1 tera. 1 terabyte gitu. Untuk RAM-nya sendiri saya nggak dapet bungkusnya karena memang udah langsung dipasang ya, kayaknya lupa juga dia belum bukan bentuk box kalau nggak salah. Kalau RAM itu dia cuma tampilan apa kayak plastik gitu, terus ada RAM-nya di situ ya gitu. Nah ini udah saya coba, alhamdulillah lancar. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri ya, ini penampilannya. Saya zoom. Nah gitu. Satu lagi yang belum, power supply ya. Power supply itu dia pakainya yang Infinity yang 420 watt ya, 420 watt. Sebentar. Nah ini dia. Jadi di sini dari Infinity tulisannya Striker Power 420 watt. Ini power supply, garansinya juga 300 tahun. 300 tahun. 3 tahun. Ini bisa dipakai untuk Intel ya, dan AMD pun dia masih oke, masih bisa. Untuk spesifikasinya coba kita lihat. Biasanya ada sih di bagian belakang. Nah, bagian belakangnya. Ya, jadi ini adalah komponen atau apa ya? Kabel-kabel yang ada di power supply ini ya. Jadi dia ini 24 pin untuk motherboard, 4+4 pin untuk CPU-nya. Ini PCI Express 6 kalau nggak salah itu untuk VGA-nya ya. Ini untuk koneksi SATA-nya dan ini untuk harddisk-nya. Gitu. Nah, kalau teman-teman punya waktu, punya kemampuan dan skill dalam merakit komputer, memang sebaiknya merakit sendiri ya, karena saya pun udah hitung-hitung kalau misalkan kita ngerakit sendiri itu jauh lebih murah harganya. Kalau ini kan saya beli sekitar 8 juta. Kalau ngerakit sendiri teman-teman bisa hemat sekitar 1 jutaan lah gitu. Cuma ya resikonya harus belanja sendiri, kemudian nunggu part-partnya datang dan ngerakit sendiri. Tapi ada risiko juga, ada risiko gagalnya ya kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman. Tapi kalau misalkan udah punya pengalaman, rasanya nggak ada salahnya untuk coba ngerakit sendiri. Nah, mudah-mudahan review singkatnya bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga ya. Sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya.